Abdullah bin Umar bin Khattab berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, atau syahadat. Yang pertama ya. Yang pertama itu syahadat atau disebut dengan syahadatain. Disebut dengan apa? Syahadatain. Nanti saya jelaskan ya. Kemudian yang kedua adalah menegakkan sholat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Kemudian melaksanakan haji yang keempat. And the last is puasa Ramadan atau puasa di bulan Ramadan. Ini semua adalah kewajiban kita. Oke ya, baik Bapak Ibu guru sekalian, baik yang di AIS maupun yang online. Syahadatain ini atau kedua syahadat ini kalau bisa setiap hari itu kita lafalkan di luar sholat. Ya, kalau para ulama itu mengajarkan ada yang namanya zikir pagi, ada yang namanya zikir sore. Jadi kita we start our day in the morning itu dengan zikir, by remembering Allah Subhanahu wa taala, by reciting, by what we say, by remembering. Ya, dengan membaca zikir-zikir yang maksur. Kemudian sore hari, karena sore itu adalah transisi dari sesuatu yang terang ya kan, menuju ke gelap. Itu kita harus berdoa juga sebagai closing. Syukur-syukur nanti sebelum tidur juga membaca doa. Nah, syahadatan ini penting agar kita ada penandasan dalam keseharian kita. Bukan hanya ketika sholat. Kalau sholat pasti ada syahadat kan. Ketika tahiyat awal dan akhir itu ada syahadat. Tapi kalau bisa syahadat itu dibaca juga, entah pagi atau malam, atau sebelum tidur itu dibaca. Syukur-syukur ditambahi dengan raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyaw wa rasul. Artinya apa? Raditu billahi rabbah. Saya ridho ya Allah, saya ikhlas. Panjenengan sebagai Tuhan saya. Nah itu kita betul-betul harus meresapi itu. Syahadat juga gitu. Fungsi syahadat adalah untuk mempertegas ketauhidan kita. Ketauhidan kita. Karena betapa banyak setiap hari tanpa kita sadari, kita lupa akan Allah. Kita mendahulukan yang lain. Kayak COVID, kita mendahulukan rasa takut. Padahal kita harus mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu ikhtiar, prokes, dan sebagainya. Nah ini kan kalau kita meresapi mana syahadat, ini kan akan menjadi apa ya, pengiring dalam segala aktivitas kita gitu. Panjenengan berangkat dari rumah ya, you go, you start from your home to come to your school, di school, syahadat atau membaca doa itu kan namanya tawakal tadi. Ya ini kaitannya dengan ihsan tadi, merasa diawasi dan seterusnya. Lah syahadat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah syahadat ilahiyah atau disebut dengan syahadat tauhid. Yang asyhadu alla ilaha illallah itu disebut dengan syahadat tauhid atau syahadat ilahiyah, yakni kita menyaksikan, bersaksi dengan kesungguhan hati, pikiran tentang keesaan Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu disebut dengan syahadat nabawiyah. Ya, syahadat apa? Nabawiyah. Kita menyaksikan, kita bersaksi dan meyakini dengan sepenuh hati, percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Lah inilah yang membedakan kita status muslim dengan statusnya orang kafir. Yang membedakan itu adalah syahadat. Kemudian rukun-rukun yang lain. Jadi syahadat ini penting sekali kita apa istilahnya, proklamirkan setiap hari itu penting, bukan hanya sholat saja. Kemudian yang kedua tadi apa? Iqamis sholat atau mendirikan sholat. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi yang menyangga agama Islam ini adalah sholat. Maka dalam sebuah makalah lain dikatakan al-farqu bainal mu'min atau al-muslim wal kafir tarkus sholah. The differentiation between Muslim and kafir, or we can say kafir is disbeliever, orang yang tidak percaya, is living sholat. Ya, perbedaannya cuma itu aja. Yang paling pokok perbedaan nih antara orang Muslim dengan kafir itu ya tarkus sholat. Orang kafir itu apa? Meninggalkan
sholat. Bahkan ada hukum yang mengatakan orang Islam kalau meninggalkan sholat dengan sengaja 3 kali itu sudah dihukumi sebagai kafir. Karena sholat ini merupakan suatu yang penting. Dia penyangga. Kalau ada orang yang tidak melaksanakan sholat, maka faqad hadamaddin. Dia sudah menghancurkan agama. Kalau sholat kan pasti ada adzan, ya kan? Nah, sholat itu, adzan itu kan uniknya dia secara geografis. Setiap waktu itu kan ada adzan, ya kan? Tadi sebelum di sini adzan, yang Indonesia di timur, mungkin dari yang Jepang atau selisih sekian jam, baru adzan subuh dan seterusnya. Terus nyambung. Dan konon kiamat itu akan terjadi ketika sudah tidak ada lagi orang yang adzan. Berarti nek gak adzan, berarti tidak sholat. Nah itulah syariat agama Islam yang luar biasa. Jadi kalau kita membaca sejarah para nabi, dulu para nabi juga sudah diperintahkan untuk sholat. Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Cuma kaifiyahnya berbeda, waktunya juga berbeda. Bahkan Rasulullah SAW sebelum melakukan Isra Mi'raj, sebelum ada perintah sholat 5 waktu, itu Rasulullah sholatnya ya kadang 3 kali, kadang 2 kali. Pernah enggak jenengan muncul pertanyaan? Sholat 5 waktu itu kan setelah peristiwa Isra Mi'raj. Sebelumnya itu bagaimana sholatnya? Ya Rasulullah ya sholat seperti biasa, tapi waktunya kadang 2 kali, kadang 3 kali. Kadang ya subuh, kadang jam 10, kadang mari zuhur, kadang habis asar. Karena muakkad atau batas waktunya itu belum ditentukan waktu itu. Baru kemudian ketika peristiwa Isra Mi'raj kan asalnya 50 kali sholat. Kemudian sama Nabi Musa disuruh untuk minta dispen. Wahai Muhammad, nanti umatmu tidak akan kuat. 50 kali minta keringanan. Naik turun Rasulullah ya meminta keringanan dan seterusnya. Sampailah ketemu 5 kali. Itu pun 5 kali banyak yang tidak sholat. Ada yang hanya sholat setiap seminggu sekali. Ada yang setiap Idul Fitri, Idul Adha, atau Maghrib, ya lumayan ya gula ya. Itu memang prediksinya Nabi Musa seperti itu. Tapi kan sebenarnya kita itu kuat. Kalau kita menghitung dengan qobliyah ba'diyah, ya kan subuh seumpamanya, atau tahajud lah panjenengan melakukan tahajud 4 rakaat. Terus ono sholat hajat 3, kemudian qobliyah subuh 4, kemudian subuh 5, sholat duha maksimal 8 rakaat atau 8 kali, 8 kali ya kan? Berarti kan berapa itu sudah? Kemudian qobliyah duhur itu disunahkan 4 kali. 4 rakaat, 2 kali atau 4 rakaat. Mari ngono duhure. Terus ba'diyah duhur 2 kali atau 4 rakaat. Terus qobliyah asar. Kemudian asarnya lagi. Maghrib, ba'diyah maghrib. Qobliyah isya kemudian ba'diyah isya. Kemudian sholat hajat. Hajatnya apa? Semua pengen sugih, pengen ketemu jodohnya seumpamanya ya. Hajatnya apa? Kemudian ada ditutup dengan sholat witir 3 rakaat atau 1 rakaat, belum lagi sholat mutlak, ya kan? Dulu itu ada keturunannya Rasulullah yang bernama Ali Zainal Abidin. Itu kalau setiap malam itu sholat lebih dari 50 kali, bahkan 100 kali. Ketika ditanya, wahai Ali Zainal Abidin, limadha tusolli bijami hadhir rakaat? Why do you pray with this all of prayers? Kata Sayyidina Ali Zainal bin Abidin, saya ingin mematahkan pendapatnya Nabi Musa, bahwa saya ini keturunannya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad, mampu melaksanakan sholat 50 kali. Wah itu hebat. Belum lagi ketika tarawih ya kan, kalau panjenengan bulan Ramadan itu, sudah berapa itu? Jadi itu betapa pentingnya sholat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat. Zakat ini adalah an-nama atau an-numu. Jadi harta kita itu bisa berkembang, bisa membawa keberkahan kalau kita ini melaksanakan zakat, dan memang itu adalah kewajibannya agama. Jadi after fasting in Ramadan, ya, we do our zakat. We pay our zakat. Jadi istilahnya itu wa ita zakat, bayar zakat. Ya. Kemudian melaksanakan haji bagi yang mampu, baik secara fisik maupun secara finansial, dan juga ditambah lagi keamanan. Kalau sekarang kan belum aman. Kalau fisik orang mampu sehat. Kalau harta
mampu, banyak orang kaya atau sudah mencukupi, Anda membayar sekian puluh juta semuanya, 35 juta mungkin ya UNH itu. Kemudian karena sekarang ini ada COVID, istilahnya kalau dalam takrib itu wa amnut thoriqi ya, perjalanan yang aman, entah itu dari kalau zaman dulu kan begal ya, dari perampokan. Kalau sekarang kan karena wabah. Jadi kebijakan haji itu kemarin oleh Arab Saudi, Indonesia tidak kebagian. Negara-negara lain juga tidak kebagian kecuali ekspatriat atau orang-orang yang sudah mukim lama di dalam negara Arab, itu yang boleh dan juga sudah melakukan vaksinasi. Nah itu. Kemudian puasa Ramadan. Nah, semua ibadah itu mempunyai keunikan tersendiri. Contoh, kalau sholat itu namanya ibadah yang bersifat fisik ya. Karena ada aktivitas fisik, panjenengan rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, ya, dan juga ada bacaan-bacaan, zikir. Jadi as-sholat itu adalah az-zikr. Muftatahatun as-sholat, muftatahatun bitakbir, wa muhtatamatun bitaslim. Openingnya adalah takbir, kemudian closingnya adalah mengucapkan salam. Nah, dalam rangkaian itu ada zikir-zikir, ada wirid-wirid. Ya kan, ada doa-doa. Itulah karakter ibadahnya berupa sholat. Kemudian kalau karakter ibadah zakat itu berupa maliyah, bersifat finansial, tidak membutuhkan aktivitas fisik. Itu bedanya. Anda hanya membayar saja. You just pay, you just give your money, you just give the rice and so on, dan lain sebagainya. Itu zakat. Kalau haji itu ibadah yang memadukan dua unsur, maliyah, finansial, dan juga jismiyah atau jasmaniyah yang bersifat fisik. Karena ada aktivitas yang berat sekali di sana, yang membutuhkan tenaga yang ekstra. Kondisi badannya harus fit, ya, seperti Bapak Ibu guru yang sudah haji atau yang sudah melaksanakan umroh, ya kan, tawaf, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, melempar jumroh, mabit, itu kan butuh fisik yang kuat sekali. Ya, paling di hotel cuma istirahat sebentar, and then after that you continue your activity, tawaf lagi, ngaji lagi, sholat sunnah dan seterusnya. Itu luar biasa. Jadi ibadah haji karakternya apa tadi? Maliyah, finansial, dan juga bersifat fisik. Nah, kalau puasa Ramadan, ini kalau istilahnya Pak Yai itu ibadah tarkiyah. Ibadah yang sifatnya meninggalkan. Dia tidak butuh fisik, seperti haji atau sholat, yang harus begini-begini. Menengtok itu ya wis poso, gitu lah. Dia juga tidak membutuhkan harta. Ya kan? Ibadah puasa tidak membutuhkan finansial. Kecuali kalau panjenengan ngabuburit terus borong barang banyak, makanan banyak, jajanan banyak, itu ada unsur finansialnya itu ya. Karena kalap itu ya, sudah di planning, nanti saya mau buka ini, cemilannya, gorengannya ini, rotinya ini, es Manado, es telernya ini semuanya, durung tegane, durung kopine, kurma dan sebagainya. Itu kan jadi konsumtif jadinya ya. Tapi sebenarnya puasa itu orang diam saja itu sudah enggak kelihatan apakah dia puasa atau tidak. Kalau sholat kelihatan apa tidak? Kelihatan. Maka puasa itu kan intinya puasa itu adalah keikhlasannya, ya kan? Keikhlasannya, maka disebut dengan ibadah tarkiyah yang sifatnya meninggalkan. Tarokayat ruku itu meninggalkan. Ya gak mangan, ya gak minum, berkumpul dengan pasangannya yang sah, ya toh, meninggalkan maksiat, meninggalkan ghibah, meninggalkan omongan yang tercela, ya, dan seterusnya. Jadi 5 komponen tadi, ya, 5 rukun Islam tadi. Yang pertama adalah syahadat. Ada 2 tadi, syahadat ilahiyah atau syahadat tauhid istilahnya. Kemudian ada syahadat nabawiyah, yakni kesaksian kita terhadap Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, ya, sholatu imaduddin, tiangnya agama itu sholat. Kemudian membayar zakat, kemudian melaksanakan ibadah haji dan puasa Ramadan. Itu adalah kewajiban yang harus kita jalankan sebagai hamba, sebagai abad Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya memiliki faedah masing-masing. Puasa, ya kemarin saya lihat di salah satu podcast di YouTube, ternyata orang yang puasa itu ya atau intermittent fasting
Intermittent fasting, kalau intermittent fasting kan masih minum ya, boleh minum air putih saja, yang penting tidak kemasukan kalori. Itu bagus untuk meningkatkan imunitas di tengah COVID ini. Ya, coba panjenengan kalau mau kayak ini ada yang puasa ini. Ya kan? Itu kalau kita puasa itu kan sebenarnya membooster cadangan lemak yang ada di sini kan, yang ada di dalam. Cadangan kita kan banyak sekali. Persentase lemak kita kan banyak sekali karena kita bukan atlet. Kalau atlet seperti Ronaldo itu kadar lemaknya 7%. Aderai 5% seumpamanya. Kalau kita kan 9% ini lemak semuanya. Ya kan? Ya. Jadi itu pengaruh kepada faktor kesehatan. Nah, puasa itu ternyata dari sisi kesehatan seperti ini, ada hikmahnya. Oh, zakat itu seperti ini, sehingga ada kesetaraan atau tidak ada kesenjangan ekonomi. Uang itu tidak berputar kepada orang kaya melulu itu terus. Li'alla yakuna dulatan bainal aghnia. Ya kan? Kalau dalam agama seperti itu. Tapi sekarang kan banyak kesenjangan sosial kan? Munculnya crazy rich dan sebagainya itu kan indikator bahwa terdapat jurang yang luar biasa antara si kaya dan si miskin. Nah, makanya kita disuruh zakat, disuruh sholat agar hati tenang, ya kan? Nek ruku, kemudian bangkit gini filosofinya, oh nanti semua orang itu akan mengalami yaumul ba'as. Orang itu akan dibangkitkan, yang di dalam kubur dibangkitkan. Terus ruku ini naruh yang asalnya mulia ditaruh di bawah, menghamba kepada Allah. Semuanya itu ada manfaatnya pasti ya. Jadi Allah itu memberikan tuntunan syariat, memerintahkan kita berupa kewajiban-kewajiban itu pasti ada yang namanya maqasidus syar'iyah. Ya, ada tujuan-tujuan yang kemaslahatannya itu adalah untuk hamba itu sendiri. Demikian kajian pagi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadikan kita semakin rajin dalam beribadah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitsna fi dariqatihim wa mu'afatihim min li khamsatu nutfi biya harral wabail hatim al mustafa wal murtada wa abnahuma wal al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.